di abad ke-17 sampai ke-19 sebelum runtuhnya Kerajaan Majapahit. Konon dulu di Kerajaan Mataram di Jawa, Mataram dipimpin oleh seorang ratu namanya Pramugardhani, dan suaminya ahli peperangan Rakai Pikatan. Nah, pada saat diambar runtuhnya Majapahit, itu dia di Jawa sedang galak-galaknya, sedang digalakkan untuk bangun-bangun candi ya, kayak Kalasan, Prapanan, Borobudur, sehingga prajurit-prajurit itu diperintahkan untuk mencari daerah kekuasaan yang baru. Nah, akhirnya mereka hijrah, di mana hijrahnya mereka itu menggunakan perahu bercadik, perahu yang ada keseimbangan kiri kanan itu yang pakai ya. Nah, setelah mereka melakukan pelayaran dari Laut Jawa ke Selat Bali, Selat Lombok, perjalanannya ke sini tuh kok lurus gitu, lurus. Nah, terus ada suara suara riak-riak ombak itu kan, bersak-sak namanya. Nah, konon asal usul orang suku Sasak itu berasal dari perahu yang dipakai itu, bersak-sak. Dan ada juga yang mengartikan bahwa Lombok ini dulu sesak karena dia karena banyak rimbun, banyak pokok-pokok dulu kan, kayak di Pegunungan Rinjani itu. Nah, dari sana asal usulnya Lombok. Nah, Lombok itu artinya lurus atau sesuatu yang hijrah. Sasak itu orang yang hijrah artinya. Kalau Lombok itu memang lurus artinya. Itu salah satu dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara Lombok adalah nama pulaunya, yang mendiami Pulau Lombok ini adalah Sasak. Sasak itu asal muasalnya berasal dari, bisa diartikan sebagai sesak atau rimbun ya, dulu rimbun di Lombok ini. Tapi setelah datang orang Jawa yang masih keturunan Kediri ya, masih kerabatannya silsilah dari Kerajaan Kediri di sini. Akhirnya terjadi perkawinan silang, beranak pinak, berkembang biak. Di sini masih pengaruh animismenya di sini banyak ya, di Lombok Utara terutamanya. Tapi sekarang agak sudah mulai punah ya animisme, percayaan itu, agama kepercayaan. Bagus. Nah, kalau ke pulaunya ini kurang lebih Lombok luas wilayahnya ya 4.500 km square, dikelilingi oleh pantai yang indah, pasir putih, perbukitan, dan pokok-pokok kelapa plantation. Makanya nggak heran di sini bagus atraksi untuk memikat, memukau pemandangan sekeliling Pulau Lombok. Luar biasa. Sehingga ada keluarganya hampir secara syariah kan 40 ke atas. Mereka itu inisiatif, inovatif atau kreatif untuk membangun punya tempat beribadah sendiri, minimal untuk ruang lingkup keluarga lingkungan setempat ya. Akhirnya mereka bisa membangun itu karena dari dana mereka kumpulkan sendiri. Ada juga mungkin dia bikin proposal minta dari pemerintah atau non pemerintah, dan biaya sendiri tentunya. Nah, sehingga di sini banyak masjid-masjid ya. Nah, selain itu ya non minoritas itu banyak tinggal di Mataram. Di Mataram ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu ya. Karena kenapa banyak Hindu di sini, tidak seperti di Bali. Kita di Lombok pernah diekspansi dulu sama anak Agung Gede Ngurah Karangasem Bali. Karena dulu di Bali terjadi perperangan ya, sehingga mereka ekspansi ke Lombok ingin mencari daerah teritorial jajahan yang baru. Tapi mereka dicegat sama Belanda, Jepang. Belanda dulu yang bantu kita perangi orang Bali. Sehingga Bali itu dia ke daerah kekuasaannya sampai Lombok Barat, ke Kabupaten Lombok Barat. Karena di sini di Lombok ada 4 kabupaten ya. Lombok Barat di barat, timur, tengah, sama utara. Satu Kota Madia Mataram.
Anak Agung Karangasem itu dulu dia triknya supaya dia kekuasaannya teritorialnya banyak, itu tanah-tanah kebun ladang dikasih